Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 32. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tidaklah dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Waladarul akhirah, dan negeri akhirat, kampung akhirat itu sungguh lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Tidakkah engkau memahaminya? Tidakkah engkau mengerti? Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menasihatinya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, dan ini nasihatnya untuk kita semua juga. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau pasti akan mati. Kata malaikat Jibril, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Hiduplah semaumu. Ada orang diatur enggak mau diatur, dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, dinasihatin malah ngotot. Maunya hidup sesuai selera dia, maunya hidup sesuai gaya dia. Maka kata malaikat Jibril, ma syi'ta, terserah engkau, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau pasti akan mati. Kemudian nasihat malaikat Jibril yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Perbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, engkau akan dibalas atas perbuatanmu itu. Ada orang yang hobinya judi, terserah engkau. Ada yang hobinya zina, terserah engkau. Ada yang hobinya makan riba, terserah engkau. Fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, engkau pasti akan dibalas atas perbuatanmu itu. Ada yang semakin hari semakin jauh dari masjid, masyita. Ada yang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran, masyita. Terserah engkau. Tapi ingat, engkau akan dibalas atas perbuatanmu itu. Ini nasihat malaikat Jibril yang kedua. Kemudian yang ketiga jamaah, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun yang engkau sukai. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau akan berpisah dengannya. Ada yang cinta kepada anak istri, bagus, terserah. Cinta kepada keluarganya, bagus, terserah. Ada juga yang cinta kepada jabatannya, terserah. Ada juga yang cinta dengan hartanya, terserah. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau pasti akan berpisah dengannya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat malaikat Jibril yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin yaitu qiyamul lail. Ia bangun di malam hari melaksanakan salat. Ia sadar atas banyaknya dosa-dosa dia. Ia sadar atas banyaknya maksiat yang telah ia kerjakan. Kemudian ia bangun. Ia bangun di malam hari, salat dan bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Disitulah letak kemuliaan seorang mukmin. Yang terakhir nasihat malaikat Jibril, wa'izzu istighnahu 'anil nas. Dan kehormatan seseorang yaitu ketidakbutuhannya terhadap manusia. Ketika ia minta, selalu minta kepada Allah. Ketika ia menginginkan sesuatu, ia selalu mengharap kepada Allah. Ia tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Disitulah letak kehormatan seseorang. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau rendahkan dirimu di hadapan manusia dengan meminta-minta, dengan mengharap kepada manusia. Kenapa? Karena engkau dan mereka adalah sama di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah, yaitu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Apa kata Allah? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung di akhirat? Karena mereka telah mendapatkan keinginan harapan mereka, mendapatkan kenikmatan di surga dan jauh dari azab api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka menjadi orang yang beruntung di akhirat? Karena dahulu mereka di dunia tidak hidup sesuai selera dan gaya mereka, melainkan mereka hidup sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang diajarkan di Al-Qur'an. Kenapa mereka beruntung di akhirat? Karena mereka di dunia tidak mengerjakan maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan mereka hanya mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beruntung di akhirat? Karena mereka tidak cinta dengan dunia. Mereka tidak cinta dengan hartanya. Benar mereka usaha, benar mereka mencari harta, tetapi hanya untuk menyambung kehidupannya di dunia, dan sebagian hartanya ia infakkan di jalan Allah. Mereka lah orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka bangun tengah malam, mereka ingat dosanya, ia tahu dosanya. Ia bangun sholat, mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka tidak pernah meminta dan mengharap kepada manusia. Mereka tidak butuh kepada manusia. Ketika ia minta, ia selalu minta kepada Allah. Ia selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa